alasan inilah bangsa Israel tak pernah kalah dalam perang sekalipun dikepung oleh negara-negara Arab. Sehari setelah mendeklarasikan berdirinya sebagai suatu negara pada 14 Mei 1948, Israel langsung dikepung oleh 5 negara Arab, diantaranya Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan Yordania. Namun tak ada yang menduga jika Israel mampu keluar dari tekanan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Menang dalam perang kemerdekaannya tak membuat Israel aman dari perang dengan para tetangganya. Beberapa tahun kemudian, Israel harus kembali mengalami konflik peperangan dengan negara-negara Arab. Mulai dari konflik terusan Suez dengan Mesir, perang 6 hari melawan Mesir, Suriah, dan Yordania, serangan-serangan dari negara Arab saat perayaan Hari Raya Yom Kippur, dan hingga hari ini, Israel terus mengalami konflik perang dengan para tetangganya. Namun ajaibnya, sekalipun selalu dikepung, bangsa ini selalu keluar sebagai pemenang. Lalu pertanyaannya, mengapa bangsa Israel tak pernah mengalami kekalahan saat berperang dengan negara-negara Arab? Dari fakta-fakta Alkitab, kita akan menemukan beberapa alasan mengapa bangsa Israel selalu mengalami kemenangan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Seperti kita ketahui bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Sebab Tuhan sendirilah yang telah memilih menetapkan kaum keturunan Yakub sebagai suatu bangsa yang berkenan di hadirat Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Di sepanjang kisah Alkitab, kita akan menemukan setiap kali bangsa ini menghadapi peperangan dengan musuh-musuhnya, selama mereka menjauhkan diri dari segala yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang turun berperang bagi mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Janji Tuhan dan berkat-Nya atas Israel. Salah satu hal yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, karena Allah membentengi bangsa ini dari siapapun yang hendak merancangkan kecelakaan atas bangsa Israel. Tuhan membentengi Israel dengan firman-Nya yang berkuasa mengembalikan kutukan para musuh-musuh Israel kepada diri mereka sendiri. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 29. Penghulu malaikat Mikael mendampingi Israel. Saat Nabi Daniel menerima rahasia tentang apa yang akan terjadi di penghujung zaman, ia juga menerima rahasia tentang apa yang akan terjadi dengan bangsanya Israel. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa malaikat Mikael, panglima perang surga, akan turun dan mendampingi Israel dalam setiap pertempuran dan peperangan yang mereka alami. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Kekuatan dan kuasa atas nama Israel. Israel adalah bangsa keturunan Yakub. Nama bangsa ini diambil dari nama Yakub sendiri yang digantikan oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Kisahnya terdapat dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Dalam perjalanan menuju kampung halamannya, ketika Yakub tiba di tempat penyeberangan sungai Yabok, ia menyeberangkan keluarganya dan segala miliknya ke tempat yang aman di seberang sungai itu. Lalu tinggallah Yakub sendiri dan seorang pria bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ketika pria itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir saat ia bergulat dengan pria itu. Kemudian pria itu berkata, "Biarkanlah aku pergi, sebab fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub membalasnya, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Singkatnya, pria itu adalah Tuhan sendiri yang memberkati Yakub dengan berkata, "Namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan engkau menang." Jadi, sampai kapanpun, firman Tuhan atas Israel akan tetap berlaku. Bukankah Allah sendiri yang berfirman melalui nabi-nabi Israel
jika Tuhan akan membuang mereka di antara segala bangsa, dan tangan Tuhan pula lah yang akan membawa mereka kembali ke Sion, negeri yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yeskiel 11 ayat 16-17.